Halo Neners, apa kabar? 1.1, kamu cantik? Iya, tapi gurunya lebih keren. Untuk Mas Dwi Didik yang telah memberikan saran kepada channel receh ini, saya ucapkan terima kasih. Tak lupa juga untuk kalian yang sudah subscribe channel ini, yang belum ya ndak apa-apa juga, ndak masalah. Karena saya tahu channel ini masih banyak sekali kekurangannya. Next, di video kali ini saya akan membahas film yang berjudul Walking Tall tahun 2004. Film laga kriminal ini dibintangi oleh Dwayne Johnson, dalam tanda kurung The Rock. Film bercerita tentang usaha seorang pensiunan militer dalam membasmi dan membetulkan tatanan di kota kelahirannya. Oke, rasakan gambleh, dan inilah spoilernya. Awal film diperlihatkan seseorang berbadan binaragawan bernama Chris. Diceritakan dirinya adalah pasukan militer yang memutuskan mudik balik ke kampung halamannya setelah penugasannya selama 8 tahun. Dalam perjalanan, Chris melihat banyak sekali perubahan-perubahan di kotanya, hingga di satu titik dirinya melihat secari kertas yang tertempel mengenai penutupan pabrik kayu di kota kecilnya itu. Tak lama setelahnya, Chris didatangi oleh sheriff yang sedang berpatroli. Dia adalah Stan, kepala sheriff di kota itu. How you doing? No clothes. 3 years ago this August. Sebagai sheriff pengayom masyarakat, Stan memberikan tumpangan gratis kepada Chris. Sesampainya di rumah, Chris disambut senang oleh keluarganya, yaitu kakak perempuannya yang bernama Michelle dan ayah ibunya. Hey, Dad. Welcome back. Saat makan malam sedang berlangsung, mereka pun terlihat sedang mengobrol dan diketahui kakak Chris yaitu Michelle telah memiliki seorang anak. Dia adalah Pete. Maksud saya Pete. Scene beralih setelah makan malam, di mana Pete yang penasaran dengan omnya Chris di militer kemudian bertanya, Did you really kill people? Next, esok harinya, Chris yang sedang entah itu merusak, membetulkan atau mengganti tangga rumahnya, kemudian didatangi oleh sahabatnya yaitu Ray. Berbahasa basi menanyakan kabar satu dengan yang lain. Tak lupa Ray juga mengajak Chris bertemu teman-temannya yang lain di lapangan, yang bisa kita sebut dengan istilah reuni. Go deep. Tak lama juga datanglah kawan kecilnya Chris yaitu Jay bersama rombongan gengnya. Kemudian mereka pun seru-seruan bermain American football. Cool, man. Selesai bersenang-senang, Jay yang akan balik kemudian mengajak Chris untuk mendatangi kasino miliknya malam nanti. Diketahui Jay ini adalah anak orang kaya pemilik pabrik kayu di kota itu, namun sayangnya kini sudah tidak beroperasi lagi. Karena undangan terbuka itu, tanpa ragu-ragu Chris kemudian berkata, "Gas lah." Alright, just so you guys know. Aesthetics that I find the most impressive. Sedikit penjelasan, akibat penutupan pabrik kayu di kota itu membuat kasino milik Jay ini menjadi mata pencarian untuk beberapa orang dan menjadi sentral utama agar menarik para pendatang dari kota lain sehingga mampir untuk jajan. Chris yang mendapat kelas bisnis VVIP ini lebih memilih menghibur dirinya dengan cuci mata. Dia adalah Denny, teman perempuan Chris, yang mana kejadian barusan membuat Denny merasa sangat canggung dan sangat malu kepada Chris. I'm in. Hard 6, 5 on hard 6. Ini nih, melihat kecurangan yang dilakukan bandar judi itu, jiwa patriotisme dan pembela keadilan muncul dalam diri Chris. Sempat adu argumen dengan si bandar, namun penjaga keamanan kasino itu malahan mencoba menghentikan Chris. Chris sempat mengalahkan beberapa penjaga di sana, namun sayangnya Chris yang sudah lama tak pernah ikut pertandingan Smackdown ini pun terjatuh tak sadarkan diri akibat sebuah setruman yang diterimanya. Chris kemudian dibawa ke sebuah ruangan oleh kepala penjaga kasino yang bernama Bud. Dengan sebuah karter di tangannya, Bud menyayat-nyayat tubuh Chris.
Bersama anak buahnya pun menyiksa Chris hingga tak sadarkan diri, sampai-sampai membuang Chris di tengah jalan. Beruntungnya Chris ditemukan oleh seorang supir truk yang membawa Chris kemudian ke rumah sakit. Di rumah sakit, keluarga Chris kemudian didatangi oleh Stan, yang mana dalam perbincangannya ini Stan malahan menuduh Chris yang bukan-bukan. Allergy and blood alcohol level. What are you talking about, Stan? Di sana dokter memberikan keterangan bahwa Chris yang memiliki tubuh kekarnya ini membuat dirinya masih bisa tetap bertahan. Siangnya, sebagai kawan yang baik dan bersimpati, Ray menjenguk Chris di rumah sakit dengan membawa sebuah bunga di tangannya. A sweet. Just milking it. Chris diperbolehkan pulang. Dalam masa pemulihannya ini, Chris ditemani oleh Ray. Hari-hari berlalu, keadaan Chris semakin membaik. Ray. A little bit. No, I'm good, Dad. Thanks. No, good, man. It's good. Suatu hari Chris yang sedang beraktivitas kemudian didatangi oleh Jay. Jay meminta maaf atas kelakuan anak buahnya kepada Chris. Jay juga menyogok dan meminta Chris agar bergabung di kasino miliknya. Chris yang terlanjur kesal kepada Jay kemudian menolak tawaran Jay dan berkata akan melaporkan Jay ke sheriff. Laporan pun Chris ajukan kepada Stan, si kepala sheriff itu. Namun dengan santuinya Stan malah berkata, "Sorry bro, kasus kemarin sudah ditutup." Chris yang tidak terima kemudian berkata dirinya tak akan tinggal diam, dan setelahnya Chris pergi dari sana. I'm not gonna let this stand. I'm the sheriff here. I'll tell you what'll stand, not the other way around. Please get out of my building. Dapat disimpulkan, sheriff yang seharusnya bertindak tegas, adil, dan menjalankan hukum yang berlaku di kotanya ini sudah tutup telinga. Dasar polisi korup. Next. Di suatu siang semu-semu mendung, Chris didatangi oleh Danny mengembalikan jaket Chris yang tertinggal di kasino waktu itu. Mereka pun sempat berbincang-bincang. Setelahnya Chris yang kembali masuk rumah mendapat kabar bahwa ponakannya yaitu Pete mengalami overdosis ganja di markas temannya. Sorry, I never did it before. Where? From the security guys working at the casino. Sesampainya di sana, Chris menginterogasi salah satu teman Pete yang didapat jawaban bahwa mereka mendapat ganja itu dari penjaga bar kasino milik Jay. Dapat diketahui juga ternyata tidak hanya hiburan yang dijual di kasino itu, namun juga narkoboy. Dan diketahui selama ini diam-diam Pete juga mengonsumsi barang terlarang itu. Chris yang dari awal sudah kesal dengan Jay mendatangi kasino itu dengan membawa sebuah senjata. Bahkan ayahnya yang sempat menahan pun tak ia dengarkan. Sesampainya di kasino, Chris sempat mengganti senjatanya dengan sebuah kalok kayu di belakang mobil. Mungkin saja agar tidak terlihat barbar ya guys ya. Dan kemudian mamam, puas aing nontonnya. Next, dalam perjalanannya pulang, Chris dikepung oleh sheriff dan ditangkap. You should not have come looking for trouble. Singkatnya, persidangan pun dilaksanakan untuk menentukan nasib Chris. Persidangan dimulai dengan pihak kasino yang seakan-akan dalam kejadian ini mereka adalah korban. Setelahnya kemudian giliran Chris yang bersaksi melakukan pembelaan kepada dirinya sendiri. Kenapa? Ya, karena pengacaranya yang nggak fungsi. Lihat aja tuh, meledo. Di hadapan hakim, jaksa, dan orang-orang di sana, Chris mengatakan hal yang sebenarnya terjadi. Setelah itu, Chris juga berkata, jika terbebas dari dakwaan atau kasus ini, ia akan mengajukan dirinya menjadi seorang sheriff untuk membasmi tindakan-tindakan ilegal di kota kelahirannya itu. Kesaksian Chris dikuatkan dengan memamerkan codet-codet tubuhnya akibat siksaan yang diperoleh dari para penjaga kasino.
Singkatnya, pada akhir persidangan, jaksa pun memutuskan bahwa Chris tak bersalah dan kemudian menjadikan Chris sebagai sheriff di kota itu. This is mine. Beberapa hari setelah itu, Chris yang berangkat ke kantor ditemui oleh Stan dan menawarkan anak didiknya untuk menjadi wakil Chris. Tetapi kemudian Chris menjawab, You're all fired. langsung drop. Karena kantor yang kosong membuat Chris kesepian butuh teman, hingga kemudian dirinya merekrut kawannya sendiri yaitu Ray menjadi wakilnya. The hives are gone. I lost my bees. Penumpasan tindakan ilegal termasuk narkoboy mereka berdua laksanakan. Didapati pula bahwa Bud adalah biang dalam penyebaran narkoboy itu. It's gonna be a switch. Chris dan Ray kemudian menginterogasi Bud, bertanya mengenai lokasi pembuatan barang ilegal itu dibuat. Bud yang tidak kooperatif dalam memberikan penjelasan membuat mereka berdua geram dan membredeli mobil milik Bud. He's clean. Kemudian Chris memasukkan Bud ke dalam sel. Chris yang berfeeling meminta tolong kepada Ray untuk menginap di rumahnya dan menjaga keluarganya, sedangkan dirinya akan berjaga di kantor. Malam harinya, Chris yang sedang makan pop mie didatangi oleh Danny, membawakan Chris makan malam yaitu ayam 2 dalam tanda kutip. Scene beralih esok paginya. Tanpa diketahui Chris, anak buah Jay kemudian mendatangi Chris di kantornya, meledakkan mobil dan memberondong kantor itu dengan sangat barbar. Berpindah ke rumah Chris, Ray yang menginap juga mendapat penyerangan oleh anak buah Jay. Josh kembali ke Chris. Dalam keadaan genting itu, Bud kemudian membocorkan lokasi tempat narkoboy diproduksi, yang ternyata di sebuah pabrik kayu yang sudah tutup. Namun setelah itu apesnya, Bud juga tewas akibat peluru temannya yang menyasar bersarang ke dalam tubuhnya. Strategi demi strategi Chris lakukan, sehingga membuat Chris dengan mudah membantai anak buah Jay di sana. Di sisi lain, Ray yang tidak memiliki basic bela diri pun tak disangka dapat dengan mudah mengalahkan anak buah Jay yang menyerangnya. Chris yang ingin masalah ini cepat selesai langsung OTW menuju pabrik kayu yang tutup itu, hingga sampai menemukan sebuah lab tempat narkoboy itu diproduksi. Kedatangan Chris di sana ternyata diketahui oleh Jay. Adu jotos dan pancal-pancalan pun terjadi. Perkelahian diakhiri dengan Chris yang mengayunkan kayu ke kaki Jay, membuat Jay terjatuh dengan sangat estetik. Film ditutup dengan Chris dan Ray yang berhasil menutup bar kasino milik Jay, dan terlihat juga pabrik kayu di kota itu telah beroperasi kembali. Tamat. Pesan yang mungkin bisa kita ambil dari film ini: jadilah orang yang memberikan dampak baik dimanapun kita berada. Berbeda bukan berarti buruk. Memang sulit jika sudah menjadi kebiasaan, namun keadaan buruk pun dapat dirubah dan diperbaiki jika kita bersama-sama mau dan niat melakukannya. Oh ya, satu lagi, persahabatan antara Ray dan Chris yang saling dukung di setiap kondisi. Ada yang mau menambahkan? Tulis di komentar. Next.